Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, jumpa lagi dengan saya, Bayu Nugroho, Widya Iswara pada BPSDMD Provinsi Banten. Pada video kali ini, kita akan berdiskusi tentang izin perkawinan PNS. Mengapa hal ini penting? Karena di dalam izin perkawinan PNS, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat PNS tersebut, mengikat istri atau suaminya, dan juga keluarganya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama simak video ini selengkapnya. Saya mengangkat topik ini karena masih banyak pertanyaan tentang bolehkah PNS pria melakukan poligami. Bagaimanakah negara mengatur hak dan kewajiban PNS terkait perkawinan yang notabene merupakan urusan pribadi PNS yang bersangkutan. Nah, untuk lebih jelasnya, ikuti tayangan ini selanjutnya. Perkawinan memang awalnya merupakan urusan pribadi setiap warga negara. Namun, ketika sudah menyandang status sebagai PNS, ada aturan-aturan yang mengikat demi terjaminnya hak dan kewajiban PNS dalam hubungannya dengan negara. Sebagai contoh, terhadap PNS yang sudah menikah, negara berkewajiban untuk memberikan tunjangan istri atau suami sebesar 10%. Dari sisi PNS dan keluarganya, tunjangan istri atau suami merupakan hak. Namun, jika PNS tidak melaporkan perkawinannya itu, dia bisa dijatuhi hukuman disiplin berat karena luasnya akibat hukum dari sebuah peristiwa perkawinan. Sebagai dasar diskusi kita kali ini, mari kita kenali terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin perkawinan PNS. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa ketentuan yang krusial terkait izin perkawinan PNS. Pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Permintaan izin diajukan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Pejabat yang dimaksud di sini adalah pejabat pembina kepegawaian. Pada instansi pemerintah daerah, berarti gubernur, bupati, atau wali kota. Berdasarkan pasal ini, pejabat memiliki kewenangan untuk menyaring PNS yang akan beristri lebih dari seorang, dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PNS pria secara tertulis tadi. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami atau istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Lalu, apa saja alasan yang bisa membuat seorang PNS mengajukan permintaan izin tersebut? Hal tersebut diatur pada pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berikut ini. Ada dua syarat, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Ada tiga syarat alternatif yang berarti salah satunya bisa menjadi alasan PNS mengajukan izin beristri lebih dari seorang. Dan ada tiga juga syarat kumulatif yang berarti semuanya harus terpenuhi. Syarat alternatifnya adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kemudian yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik secara biologis maupun yang lainnya, yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan lagi. Kemudian yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan. Kemudian yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan adalah
apabila istri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 tahun tidak menghasilkan keturunan. Sedangkan 3 syarat kumulatifnya adalah 1. Ada persetujuan tertulis dari istri. Kemudian 2. Pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Dan yang ketiga, ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pejabat memiliki kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan izin PNS beristri lebih dari seorang. Hal-hal apa saja yang dapat menjadi pertimbangan pejabat tidak memberikan izin kepada PNS beristri lebih dari seorang? Yang pertama, bertentangan dengan ajaran atau peraturan PNS yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, tidak memenuhi syarat alternatif, dan ketiga, syarat kumulatif. Ketiga, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian keempat, alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Dan atau yang kelima, ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Nah, sahabat ASN, demikian tadi video singkat tentang izin perkawinan PNS. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan, apakah PNS pria boleh melakukan poligami? Nah, kalau ingin lebih jelas, tentunya sahabat ASN harus membuka-buka lagi peraturan yang tadi sudah kami sebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.